Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan masa pandemik segera berlalu. Amin. Perkenalkan, saya Sabir SPD, berasal dari UPT SD Negeri 184 Pindrang yang berlokasi di Bilajeng, Kelurahan Kasa, Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya adalah salah seorang peserta diklat calon kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, disingkat LPPKS PSO. Pada kegiatan on the job training 2 ini, saya diberikan tugas untuk melaksanakan 3 materi utama yang perlu untuk dikembangkan selama diklat berlangsung. Di antaranya adalah rencana proyek kepemimpinan RPK pada Sekolah Magang 1 yang juga merupakan sekolah induk. Kedua, kajian manajerial baik di sekolah induk maupun di sekolah magang 2. Kemudian ketiga, peningkatan kompetensi disingkat PK pada sekolah magang 2. Proyek kepemimpinan atau RPK pada sekolah magang 1 dilaksanakan di sekolah induk, yakni pada UPT SD Negeri 184 Pindrang. Kegiatan yang kami lakukan adalah berkoordinasi. Awalnya kami berkoordinasi dengan kepala sekolah sebagai mentor 1. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan pendidikan yang ada dan dapat diatasi meskipun dalam lingkup satuan pendidikan. Selain itu, sebagai motivasi melakukan inovasi atau temuan baru dari permasalahan yang dimiliki dari analisis evaluasi diri sekolah atau ide sekolah. Sehingga perlu dilaksanakan in-house training sebagai pemecahan masalah yang ada. Adapun judul RTL yang diangkat adalah peningkatan karakter peserta didik melalui penerapan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berkarakter. Dari hasil siklus pertama menggambarkan perlu adanya pelaksanaan siklus kedua. Dari siklus pertama, kita lihat gambar pada daftar di samping ini bahwa ada beberapa guru yang belum memiliki kemampuan kompetensi dalam penyusunan RPP berkarakter. Sehingga kita harus melakukan siklus kedua agar lebih dapat ditingkatkan. Dari hasil RPK yang dilaksanakan di Sekolah Magang 1 ditemukan hasil responden guru yang memiliki kompetensi penyusunan RPP berkarakter di bawah standar terdapat 4 orang guru, sehingga perlu dilaksanakannya 2 siklus. Pelaksanaan siklus kedua dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober tahun 2021 dengan memperhatikan waktu belajar murid. Dari pelaksanaan siklus 2 ditemukan adanya peningkatan kompetensi guru yang memiliki kelemahan pada siklus 1 sesuai dengan bagan rekapitulasi instrumen evaluasi hasil pelaksanaan RPK di samping ini. Ini menandakan bahwa pelaksanaan RPK pada Sekolah Magang 1 terlaksana sesuai dengan harapan. Setelah pelaksanaan RPK di Sekolah Magang 1, selanjutnya melakukan kajian manajerial atau KM. Dari hasil pelaksanaan kajian manajerial yang telah dilaksanakan, ditemukan bahwa sumber daya yang dimiliki sekolah sangat memadai pemenuhan pelaksanaan student well-being, di mana sarana dan prasarana yang dimiliki serta tersedianya jaringan internet. Lokasi yang berada pada pemukiman warga serta kemampuan guru dalam menguasai IT dapat dijadikan modal dalam pengembangan sekolah berbasis aset. Selanjutnya dibuatkanlah laporan rencana proyek kepemimpinan sebagaimana yang tampak pada di samping. Baik, marilah kita bersama-sama menyaksikan testimoni terkait program yang telah dilaksanakan dari murid, guru, orang tua, dan masyarakat berikut ini. Pasca kegiatan rencana proyek kepemimpinan yang dilaksanakan oleh salah seorang peserta diklat calon kepala sekolah kami, terjadi perubahan signifikan pada proses pembelajaran terkait kebahagiaan belajar dan penerapan karakter pada anak didik, disiplin, serta semangat untuk selalu belajar. Setelah diadakannya kegiatan rencana proyek kepemimpinan, karakter baik anak didik tampak dari perubahan yang signifikan, sehingga pembelajaran dapat lebih bersemangat dan tampak kebahagiaan dari murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Alia Ali. Saya sekolah di UPT SD Negeri 184 Pindrang. Setelah mengikuti pembelajaran di kelas, saya merasa senang dan bahagia dan bersemangat untuk belajar.
serta memberikan karakter baik kepada saya dan teman-teman saya. Terima kasih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah testimoni yang sempat dibawakan oleh perwakilan dari murid, guru, orang tua, atau masyarakat. Setelah kita melaksanakannya, semoga dapat menjadi pedoman kita ke depan nantinya. Pasca menyelesaikan kajian manajerial di sekolah induk, selanjutnya saya melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi berdasarkan pada AKPK terendah. Dari hasil tes awal pada Instant Service Training 1, di Makassar terdeteksi bahwa nilai kompetensi yang terendah pada AKPK yang saya miliki adalah supervisi pada sub teknis supervisi. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah Magang 2, yakni pada UPT SD Negeri 285 Pindrang. Pada sekolah ini, akreditasi yang dimiliki adalah sama dengan sekolah yang kami miliki, yaitu akreditasi A atau unggul. Di samping itu, sekolah tersebut juga merupakan sekolah penggerak yang sama statusnya dengan sekolah kami. Pasca pelaksanaan koordinasi PK di sekolah magang 2, selanjutnya saya memilih pelaksanaan supervisi berkoordinasi dengan kepala sekolah melalui teknis kunjungan kelas. Selama proses observasi, saya memperhatikan pelaksanaan supervisi dengan teknis yang diterapkan oleh kepala sekolah, mulai dari supervisi administrasi perangkat pembelajaran, proses pembelajaran, sampai pada supervisi tenaga kependidikan terkait administrasi pendidikan. Dari hasil observasi ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas kepada saya untuk dapat menjadikan lebih menguasai seluruh kompetensi kepala sekolah agar dapat dijadikan bahan pembelajaran kelak. Terima kasih yang sempat saya sampaikan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.